Baik teman-teman, Bapak Ibu semuanya, mari kita ini ya. Oke, kita buka dengan tanda Kristus dan nama Bapa dan Roh Kudus. Amin. Doa kepada Santo Rafael. Ya Tuhan, dalam kebaikan-Mu yang tak tertuliskan, Engkau telah menjadikan Santo Rafael yang mulia sebagai pelindung umat-Mu dalam perjalanan. Dengan rendah hati kami mohon kepadamu agar kami dapat dituntunnya di dalam jalan keselamatan dan memperoleh potongannya saat jiwa kami dalam bahaya. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala. Amin. Dan Bapa dan Roh Kudus. Amin. Oke, kita sebelum kita masuk di dalam pembacaan Alkitab dan sharing dan pemaparan materi, mari kita baca terlebih dahulu Katekismus Gereja Katolik artikel 158. Artikel 4, aku percaya ciri-ciri iman dan akal budi. Iman berusaha untuk mengerti. Orang yang benar-benar percaya berusaha untuk mengenal lebih baik dia, kepada siapa ia telah memberikan kepercayaannya, dan untuk mengerti lebih baik apa yang telah dikatakannya. Pengertiannya lebih dalam pada gilirannya akan membangkitkan iman yang lebih kuat, iman yang semakin dijiwai oleh cinta. Rahmat iman yang membuka mata hati menuju suatu pengertian yang hidup mengenai isi wahyu, artinya mengenai keseluruhan rencana Allah dan misteri iman. Demikian juga hubungannya antara yang satu dengan yang lain dan dengan Kristus, pusat misteri yang diwahyukan. Supaya semakin mendalamlah pengertian akan wahyu, Roh Kudus itu juga senantiasa menyempurnakan iman melalui karunia-karunia-Nya. Maka benar apa yang dikatakan Santo Agustinus, aku percaya supaya mengerti, dan aku mengerti supaya percaya lebih baik. Demikian, mari sekarang kita baca dari kitab Bilangan. Mungkin bagi Bapak Ibu, saudara-saudari, bisa membuka Alkitab maupun Alkitab ya. Kita bisa buka Bilangan 17 sampai nanti 19. Oke. Tongkat Harun dan kewajiban hak imam dan orang Lewi. Tuhan berfirman kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel dan suruhlah mereka memberikan kepadamu satu tongkat untuk setiap suku. Semua pemimpin mereka harus memberikannya suku demi suku, seluruhnya 12 tongkat. Lalu tuliskanlah nama setiap pemimpin pada tongkatnya. Pada tongkat Lewi harus kau tuliskan nama Harun. Bagi setiap kepala suku harus ada satu tongkat. Kemudian haruslah kau letakkan semuanya itu dalam kemah pertemuan di hadapan tabut hukum, tempat aku biasa bertemu dengan kamu. Dan orang yang aku pilih, tongkat orang itulah akan bertunas. Demikianlah aku hendak meredakan sungut-sungut yang diucapkan mereka kepada kamu, sehingga tidak usah aku dengar lagi. Setelah Musa berbicara kepada orang Israel, maka semua pemimpin mereka memberikan kepadanya satu tongkat dari pemimpin menurut suku-suku mereka, 12 tongkat. Dan tongkat Harun ada di antara tongkat-tongkat itu. Musa meletakkan tongkat-tongkat itu di hadapan Tuhan dalam kemah hukum Allah. Ketika Musa keesokan harinya masuk ke dalam kemah hukum itu, maka tampaklah tongkat Harun dari keturunan Lewi telah bertunas, mengeluarkan kuntum, mengembangkan bunga, dan berbuahkan buah badam. Kemudian Musa membawa semua tongkat itu keluar dari hadapan Tuhan pada seluruh orang Israel. Mereka melihatnya lalu mengambil tongkatnya masing-masing. Tuhan berfirman kepada Musa, kembalikanlah tongkat Harun ke hadapan tabut hukum untuk disimpan menjadi tanda bagi orang-orang durhaka. Sehingga engkau mengakhiri sungut-sungut mereka dan tidak kudengar lagi, supaya mereka jangan mati. Dan Musa berbuat demikian. Seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya, demikianlah diperbuatnya. Tapi orang Israel berkata kepada Musa, sesungguhnya kami akan mati, kami akan binasa, kami semuanya akan binasa.
Siapapun juga yang mendekat ke kemah suci Tuhan, niscayalah ia akan mati. Haruskah kami habis binasa? Tuhan berfirman kepada Harun, engkau ini dan anak-anakmu beserta seluruh sukumu harusnya menanggung akibat setiap kesalahan terhadap tempat kudus. Sedang hanya engkau beserta anak-anakmu lah yang harus menanggung akibat setiap kesalahan yang dilakukan dalam jabatanmu sebagai imam. Suruhlah juga saudara-saudaramu, suku Lewi, suku bapa leluhurmu, mendekat bersama-sama dengan engkau, supaya mereka menggabungkan diri kepadamu dan melayani engkau apabila engkau ini beserta anak-anakmu ada di depan kemah hukum. Mereka harus melakukan kewajiban mereka kepadamu dan kewajiban mereka mengenai kemah seluruhnya. Hanya kepada perkakas tempat kudus dan kepada mesbah janganlah mereka mendekat, nanti mereka mati, baik mereka maupun kamu. Mereka harus menggabungkan diri kepadamu dan melakukan kewajiban mereka mengenai kemah pertemuan sesuai dengan segala pekerjaan pada kemah itu. Tapi orang awam jangan mendekat kepadamu. Dan kamu ini haruslah melakukan kewajibanmu mengenai tempat kudus dan kewajibanmu mengenai mesbah, supaya orang Israel jangan lagi tertimpa oleh murka. Sesungguhnya aku ini telah mengambil saudara-saudaramu, orang Lewi, dari tengah-tengah orang Israel sebagai pemberian kepadamu, sebagai orang-orang yang diserahkan kepada Tuhan untuk melakukan pekerjaan pada kemah pertemuan. Tapi engkau ini beserta anak-anakmu harus memegang jabatanmu sebagai imam dan segala hal yang berkenaan dengan mesbah dan dengan segala sesuatu yang ada di belakang tabir, dan kamu harus mengerjakannya sebagai suatu tanda, sebagai suatu jabatan pemberian aku, sebagai suatu jabatan pemberian, aku memberikan padamu jabatanmu sebagai imam itu. Tapi orang awam yang mendekat harus dihukum mati. Lagi berfirmanlah Tuhan kepada Harun, sungguhnya aku ini telah menyerahkan padamu pemeliharaan persembahan-persembahan kudus yang kepadaku, semua persembahan kudus orang Israel kuberikan kepadamu dan kepada anak-anakmu sebagai bagianmu. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya. Inilah bagianmu dari segala persembahan yang maha kudus itu. Itu dari bagian yang tidak harus dibakar, segala persembahan mereka yang berupa korban sajian, korban penghapus dosa, dan korban penebus salah yang dibayar mereka kepadaku, itulah bagian maha kudus yang menjadi bagianmu dan bagian anak-anakmu. Sebagai bagian maha kudus harusnya kamu memakannya. Semua orang laki-laki boleh memakannya, haruslah itu bagian kudus bagimu. Dan ini pun adalah bagianmu, persembahan khusus dari pemberian mereka yang lain, termasuk segala persembahan unjukan orang Israel, semuanya itu kuberikan kepadamu dan kepada anak-anakmu laki-laki dan perempuan bersama-sama dengan engkau. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya. Setiap orang yang tahir dan dari sisi rumahmu boleh memakannya. Segala yang terbaik dari minyak dan segala yang terbaik dari anggur dan dari gandum, yakni yang sebagai hasil pertamanya dipersembahkan mereka kepada Tuhan, aku berikan kepadamu. Hulu hasil dari segala yang tumbuh di tanahnya yang dipersembahkan mereka kepada Tuhan adalah juga bagian. Setiap orang yang tahir dari sisi rumahmu boleh memakannya. Semua yang dikhususkan bagi Tuhan di antara orang Israel menjadi bagianmu. Semua yang terdahulu lahir dari kandungan segala yang hidup yang dipersembahkan mereka kepada Tuhan, baik dari manusia maupun dari binatang, adalah bagian. Hanya haruslah engkau menebus anak sulung manusia, juga anak sulung binatang yang najis haruslah kamu tebus. Mengenai uang tebusannya, dari sejak berumur 1 bulan haruslah kau tebus menurut nilainya, yakni 5 shikal perak, ditimbang menurut shikal kudus. Shikal ini 20 gera beratnya. Tapi anak sulung lembu, domba atau kambing janganlah kau tebus. Semuanya itu kudus. Darahnya harus kau siramkan pada mesbah dan lemaknya kau bakar sebagai korban api-apian menjadi bau yang menyenangkan begitu. Tapi dagingnya adalah bagianmu sama seperti dada persembahan dan paha kanan. Segala persembahan khusus, yakni persembahan kudus yang dipersembahkan orang Israel kepada Tuhan, aku memberikan kepadamu dan kepada anak-anakmu, laki-laki dan perempuan, bersama-sama dengan engkau. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya. Itulah suatu perjanjian garam untuk selama-lamanya di hadapan Tuhan bagimu, serta bagi keturunan. Tuhan berfirman kepada Harun, di negeri mereka engkau tidak akan mendapat milik pusaka dan tidak akan beroleh bagian di tengah-tengah mereka. Akulah bagianmu dan milik pusakamu di tengah-tengah orang Israel.
mengenai Bani Lewi, sesungguhnya aku berikan kepada mereka segala persembahan persepuluhan di antara orang Israel menjadi milik pusakanya, untuk membalas pekerjaan yang dilakukan mereka, pekerjaan pada kemah. Maka janganlah lagi orang Israel mendekat pada kemah pertemuan, sehingga mereka mendatangkan dosa kepada dirinya lalu mati. Tapi orang Lewi, hak mereka lah yang harus melakukan pekerjaan pada kemah pertemuan, dan mereka harus menanggung akibat kesalahan mereka. Itu suatu ketetapan untuk selama-lamanya bagimu turun-temurun. Mereka tidak akan mendapat milik pusaka di tengah-tengah orang Israel, sebab persembahan persepuluhan yang dipersembahkan orang Israel pada Tuhan sebagai persembahan khusus, kuberikan kepada orang Lewi sebagai milik pusakanya. Itulah sebabnya aku telah berfirman kepada mereka, mereka tidak akan mendapat milik pusaka di tengah-tengah orang Israel. Tuhan berfirman kepada Musa, lagi haruslah engkau berbicara kepada orang Lewi dan berkata kepada mereka, apabila kamu menerima dari pihak orang Israel persembahan persepuluhan yang kuberikan kepadamu, dari pihak mereka sebagai milik pusakamu, maka haruslah kamu mempersembahkan sebagian daripadanya sebagai persembahan khusus pada Tuhan, yaitu persembahan persepuluhanmu dari persembahan persepuluhan itu. Dan persembahan itu akan diperhitungkan sebagai persembahan khususmu, sama seperti gandum dari tempat pengirikan, dan sama seperti hasil dari tempat pemerasan anggur. Secara demikian kamu pun harus mempersembahkan sebagai persembahan khusus kepada Tuhan, sebagian dari segala persembahan persepuluhan yang kamu terima dari pihak orang Israel. Dan yang dipersembahkan daripadanya sebagai persembahan khusus kepada Tuhan, harusnya kamu serahkan kepada Imam Harun. Dari segala yang diserahkan padamu, yakni dari segala yang terbaik di antaranya, haruslah kamu mempersembahkan seluruh persembahan khusus kepada Tuhan sebagai bagian kudus daripadanya. Lagi haruslah engkau berkata kepada mereka, apabila kamu mengkhususkan yang terbaik daripadanya, maka bagi orang Lewi haruslah hal itu diperhitungkan sebagai hasil tempat pengirikan dan hasil tempat pemerasan anggur. Kamu boleh memakannya di setiap tempat, kamu dan sisi rumahmu, sebab upahmu lah itu untuk membalas pekerjaanmu di kemah pertemuan. Dan dalam hal itu kamu tidak akan mendatangkan dosa kepada dirimu, asal kamu mengkhususkan yang terbaik daripadanya. Demikianlah, kamu tidak akan melanggar kudusan persembahan kudus orang Israel, dan kamu tidak akan mati. Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, inilah ketetapan hukum yang diperintahkan Tuhan dengan berfirman. Katakanlah kepada orang Israel, supaya mereka membawa kepadamu seekor lembu betina merah yang tak bercela, yang tidak ada cacatnya dan yang belum pernah kena kuk. Dan haruslah kamu memberikannya kepada Imam Eleazar. Maka lembu itu harus dibawa keluar tempat perkemahan, lalu disembelih di depan imam. Kemudian Imam Eleazar harus mengambil dengan jarinya sedikit dari darah lembu itu, lalu harusnya ia memercikan sedikit ke arah sebelah depan kemah pertemuan sampai 7 kali. Setelah itu harusnya lembu itu dibakar habis di depan mata imam. Kulitnya, dagingnya, dan darahnya haruslah dibakar habis bersama-sama dengan kotorannya. Dan imam haruslah mengambil kayu aras, hisop, dan kain kirbizi dan melemparkannya ke tengah-tengah api yang membakar habis lembu itu. Kemudian haruslah imam mencuci pakaiannya dan membasuh tubuhnya dengan air. Sesudah itu masuk ke tempat perkemahan, dan imam itu najis sampai matahari terbenam. Orang membakar habis lembu itu haruslah mencuci pakaiannya dengan air dan membasuh tubuhnya dengan air. Dan ia najis sampai matahari terbenam. Maka seorang yang tahir harusnya mengumpulkan abu lembu itu dan menaruhnya pada suatu tempat yang tahir di luar tempat perkemahan. Supaya semuanya itu tinggal tersimpan bagi orang umat Israel untuk membuat air pentahiran. Itulah penghapus dosa. Dan orang yang mengumpulkan abu lembu itu harusnya mencuci pakaiannya. Dan ia najis sampai matahari terbenam. Itulah suatu ketetapan untuk sama-lamanya bagi orang Israel dan bagi orang asing yang tinggal di tengah-tengahmu. Orang kena kepadanya mayat, ia najis 7 hari lamanya. Ia harus menghapus dosa dari dirinya dengan air itu pada hari yang ketiga, dan pada hari yang ketujuh ia tahir. Tapi jika pada hari yang ketiga ia tidak menghapus dosa dari dirinya, maka tidaklah ia tahir pada hari yang ketujuh. Setiap orang yang kena kepada mayat, yaitu tubuh manusia yang telah mati,
dan tidak menghapus dosa dari dirinya. Ia menajiskan kemah suci Tuhan, dan orang itu haruslah dilenyapkan dari Israel. Karena air pentahiran tidak disiramkan padanya, maka ia najis. Kenajisannya masih melekat padanya. Inilah hukumnya apabila seorang mati dalam suatu kemah. Siapa orang yang masuk ke dalam kemah itu dan segala yang ada di dalam kemah itu najis 7 hari lamanya. Setiap bencana yang terbuka yang tidak ada kain penutup terikat di atasnya adalah najis. Juga setiap orang yang di padang yang kena kepada seorang yang mati terbunuh oleh pedang, atau kepada mayat, atau kepada tulang-tulang seorang manusia, atau kepada kubur orang itu najis 7 hari lamanya. Bagi orang yang najis haruslah diambil sedikit abu dari korban penghapus dosa yang dia bakar habis. Lalu di dalam bejana abu itu dibubuhi air mengalir. Kemudian seorang yang tahir harusnya mengambil hisap mencelupkannya ke dalam air itu, yang memercikannya ke atas kemah dan ke atas ke bejana dan ke atas orang-orang yang ada di sana, dan ke atas orang yang telah kena pada tulang-tulang, atau kepada orang yang mati terbunuh, atau kepada mayat, atau kepada kubur itu. Orang yang tahir itu harus memercik kepadanya orang yang najis itu pada hari yang ketiga, dan pada hari yang ketujuh, dan pada hari yang ketujuh itu haruslah ia menghapus dosa orang itu. Dan orang yang najis itu haruslah mencuci pakaiannya dan membasuh badannya dengan air. Lalu ia tahir pada waktu matahari terbenam. Tapi orang yang telah najis dan tidak menghapus dosa dari dirinya, orang itu harus dilenyapkan dari tangan-tangan jemaat itu, karena ia telah menajiskan tempat kudus Tuhan. Air pentahiran tidak ada disiramkan padanya, jadi ia tetap najis. Itulah yang harus menjadi ketetapan bagi mereka untuk selama-lamanya. Orang yang menyiramkan api air penyuci itu, ia harus mencuci pakaiannya. Dan orang yang kena kepada air penyuci itu, ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Sekarang diraba orang yang najis itu juga menjadi najis, dan orang yang kena kepadanya menjadi najis juga pada sampai matahari terbenam. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Jadi ini kita ada di ini ya, masih di padang gurun Paran. Ini kita masih berbicara tentang ya mungkin sisa-sisa setelah pemberontakan Korah, dan ini tentang imam dan orang Lewi. Dan tadi lucu ya ketika dibilang supaya tidak bersungut-sungut, tapi nanti di bab 20 orang-orang lagi bersungut-sungut lagi nih, Bapak Ibu, saudara, saudari dan teman-teman yang terkasih. Nah, sekarang bangsa Israel berada di Horma. Sekarang Tel Malhata, Israel antara Arad dan Beersheba. Nah, mungkin ada Bapak Ibu atau saudara-saudari, teman-teman, ada mau sharing? Ya wis, kalau misalkan tidak ada apa ini ya udah, kita langsung saja. Saya berikan kepada pembicara. Mangga, silakan. Oke, terima kasih, Ko Jos. Selamat malam ya, Ibu Bapak dan teman-teman sekalian. Sudah sebulan yang lalu saya terakhir ikut jazz. 2 minggu lalu saya nggak bisa karena ada pekerjaan awal bulan, gitu ya. Nah, di bagian ini, di kesempatan ini saya dapat 2 topik, yaitu di bab 17 dan juga di bab 18. Topik dua topik ini cukup menarik. Apalagi nanti di penutupnya ya Mas Bertus di bab 19, yaitu juga tidak kalah menarik, bicara mengenai fakta saat ini juga. Nah, untuk yang di bab 17 ini tuh sebenarnya suatu pertanda dari Tuhan bahwa tongkat Harun itu berbunga. Dia tongkat kan ya tongkat biasa aja ya. Gimana tongkat itu bisa berbunga? Karena kan dia bukan batang. Dia juga tidak ada tanda-tanda kehidupan di situ. Tapi Tuhan itu memilih menegaskan kembali pilihannya bahwa imam besar yaitu Harun, sehingga tidak akan ada lagi pemberontakan. Seperti yang sudah kita bahas di pertemuan 2 minggu sebelumnya, ada pemberontakan yang didasarkan pada motif politik dan juga pada motif untuk para pejabatan imam besar. Next, kok. Untuk yang pertama, kita baca di Bilangan 17 ayat yang kedua.
Katakanlah kepada orang Israel dan suruhlah mereka memberikan kepadamu satu tongkat untuk setiap suku. Semua pemimpin mereka harus memberikannya suku demi suku, seluruhnya 12 tongkat. Lalu tuliskanlah nama setiap pemimpin pada tongkatnya. Nah, berkomentari, pertama memberikan suatu komentar bahwa dapat jadi tongkat Harun itu menjadi tongkat yang ke-13. Jadi seringkali itu tidak jelas apakah dianggap sebagai salah satu dari 12 tongkat atau sebagai tongkat yang ke-13. Tapi dari kitab suci DRC mengatakan bahwa ada 12 tongkat, kemudian eh, ditambah dengan tongkat Harun gitu ya, besides. Jadi selain daripada tongkat Harun ada 12 tongkat yang lain. Karena suku Lewi ini memang sering dianggap suku ke-13 gitu ya, dan untuk melengkapi 12 suku ada dua subsuku Yusuf yaitu Efraim dan Manasye untuk melengkapi. Nah, maka latar belakang dari bab 17 ini adalah pasca pemberontakan Korah, Datan, dan Abiram, Tuhan meneguhkan kembali keunggulan Harun dalam imamat melalui tumbuhnya bunga, melambangkan berkat Tuhan. Dan sepanjang sepanjang bab ini kita akan membahas mengenai apa sih keunikan tumbuhnya bunga ini barangkali gitu. Next kok. Suku Lewi itu sudah dikhususkan dan diputuskan sepenuhnya. Jadi agar tidak ada suku lain yang dapat mengklaim kehormatan imamat. Dan Musa pun memberikan pesan bahwa martabat imamat itu diberikan bukan hanya sekedar Harun itu sebagai saudara laki-laki, melainkan karena ketaatan pada ketetapan Allah. Maka dia mempercayakan tugas imamat itu kepada Harun. Dan Tuhan menggunakan daun sebagai ganti perintah terkait pemilihan Harun. Sebab tongkat itu adalah suatu simbol otoritas dan tongkat pemimpin dianggap sebagai lambang dari suku. Bilangan 17 ayat 5. Dan orang yang kupilih, tongkat orang itu akan bertunas. Demikianlah aku hendak meredakan sungut-sungut yang diucapkan mereka kepada kamu. Dari Targum Jonathan menegaskan bahwa orang yang tongkatnya bertumbuh adalah orang yang aku izinkan untuk melayani di hadapanku. Jadi Targum Jonathan itu lebih menegaskan pada orang yang aku izinkan untuk melayani di hadapanku. Dan keluarga Harun dilambangkan dengan tongkat. Dan insiden ini dimaksudkan untuk mengajarkan keunggulan dari kaum Harun dan suku Lewi. Next. 17 ayat 8. Ketika Musa keesokan harinya masuk ke dalam kemah hukum itu, maka tampaklah tongkat Harun dari keturunan Lewi telah bertunas, mengeluarkan kuntum, mengembangkan bunga, dan berbuahkan buah badam. Dari Targum Jonathan mengatakan bahwa tongkat Harun telah bertunas, cabangnya tumbuh, berbunga, dan menghasilkan buah almond. Nah, selanjutnya ada perkataan dari Bawa Gereja Ambrosius dari Milan, bahwa otoritas kenabian itu haruslah mementingkan hal-hal yang bermanfaat. Sebagaimana ditunjukkan dalam tongkat Harun yang bertunas, berbunga, dan menghasilkan buah. Maka otoritas imamat itu hanya mementingkan hal-hal yang bermanfaat. Seperti pada kehidupan para bapak bangsa yang selalu berkesan di hati setiap orang. Dan perkataan orang-orang kudus bersinar terang dengan kemegahan ajaran keselamatan. Next. Nah, Ambrosius dari Milan mengatakan bahwa ini adalah suatu panggilan surgawi, bahwa Tuhan sendiri yang memilih Harun sebagai imam. Bukan karena kedewasaannya sebagai manusia, melainkan karena kasih karunia Tuhan yang menjadi kekuatan utama dalam memilih imam. Orang yang dapat menderita demi orang berdosa dapat memberikan persembahan demi dosa itu karena menanggung kelemahan. Maka dengan cara ini Kristus tidak mengklaim imamat, tapi dia menerimanya. Sebagaimana imam besar Harun, yaitu cuma ada satu imam besar yang sejati, demikian pula seperti tongkat Harun tumbuh di antara orang Yahudi, demikian pula salib Kristus tumbuh di antara yang bukan orang Yahudi. Sebab Kristus itu sendiri
tidak hanya bertunas tapi juga berkembang dan menghasilkan buah bagi sesamanya. Nah, berikutnya eh, ada suatu terjemahan gitu ya, suatu interpretasi dari Caesarius dari Arles bahwa buah almond ini tuh dilapisi oleh 3 bagian. Pada lapisan pertama, ia dilindungi dan dipertahankan oleh lapisan yang kedua. Tetapi pada bagian yang ketiga, ia memberi makan dan memelihara siapapun yang memakannya. Nah, demikian juga kalau kita hidup dalam kehidupan menggereja, pada lapisan pertama itu isinya adalah perintah, entah mengenai sunat daging, entah mengenai perintah pengorbanan. Dan begitu banyak sekali perintah-perintahnya. Nah, perintah-perintah ini itu semuanya dilindungi dan dipertahankan oleh frame yang bernama doktrin moral atau gagasan pengendalian diri. Hingga terakhir akan menemukan misteri hikmat dan pengetahuan Tuhan. Nah, lebih lanjut, eh, Caesarius dari Arles itu mencontohkan mengenai tindakan puasa. Nah, kita belum lama itu Paskah, pasti kita ada pantang dan puasa. Nah, selama manusia itu berada dalam tubuh yang fana, dia itu rentan terhadap penderitaan. Makanya suatu aktivitas berpuasa, berpantang, menyangkal diri, hajaran tubuh itu diperlukan selama kita masih berada dalam tubuh yang fana ini. Nah, akan tapi bila sudah menjelang ajal gitu, akan menjadi tidak fana. Bahkan pada saat kebangkitan nanti, kita semua sudah pulih akan kerusakan dan sifat kerohanian itu menjadi hal yang alamiah. Itu kan doktrin dari Gereja Katolik bahwa kita akan percaya ya pada kebangkitan badan, pada bumi dan pada langit dan bumi yang baru. Demikian pula pada akhir zaman nanti kita semua akan dibangkitkan. Jadi tanpa ada penderitaan yang sulit atau puasa pendamaian, oh, tentu bagi kita sulit untuk mengerti pada tahap yang kedua, yaitu doktrin moral atau pengendalian diri. Dan tahap yang terakhir yang tidak dapat kita capai adalah bagaimana kita dapat menemukan misteri hikmat dan juga pengetahuan akan Tuhan. Jiwa-jiwa suci dipelihara dan diberi makan, inilah buah imamat yang dijanjikan, yang lapar dan haus akan keadilan, karena mereka akan dipuaskan. Next. Nah, dari George Leo Haydock dan Jeremiah Biblical Commentary memberikan suatu interpretasi bahwa tongkat Harun ini secara ajaib menghasilkan buah. Sebagaimana juga perawan Maria yang secara ilahi mengandung dan melahirkan putranya tanpa mengurangi keperawanannya. Maka tunas, bunga, daun, dan buah baru terbentuk, muncul pada setiap batang keringnya, dan rahmat imamat tidak pernah pudar. Juga menggambarkan penghakiman yang ilahi. Nah, pada akhirnya di bilangan 17 ini ditutup oleh 2 ayat berikut. Bilangan 17 ayat 12, tetapi orang Israel berkata kepada Musa, sesungguhnya kami akan mati, kami akan binasa, kami semuanya akan binasa. Dari Targum Jonathan mengatakan bahwa sebagian dari kita telah habis dimakan api yang menyala. Sebagian dari kita telah ditelan bumi. Ada yang mati karena wabah penyakit dan ditelan bumi. Siapapun juga yang mendekat ke kemah suci Tuhan, niscayalah ia akan mati. Haruslah kami binasa. Nah, jadi tampaknya di bagian 2 ayat terakhir ini, itu sudah menunjukkan suatu kesadaran, suatu praktik penghasutan dan penyesatan. Dan mereka pun takut akan perlakuan yang serupa sebagaimana sudah ditunjukkan dalam pertemuan Jazz 2 minggu lalu. Bahwa Korah dan pengikutnya itu mati di telan bumi. Next kok. Nah, kesusahan orang-orang di sini itu serupa dengan kepanikan di bilangan bab 16.
bahwa jangan-jangan bumi akan menelan kita juga. Begitu. Umat mengerti bahwa hanya imam yang boleh mendekati tabernakel atau mezbah, karena mereka yang ditunjuk sebagai perantara antara Tuhan dan umatnya. Dan segala sesuatu yang diperatandai imamat perjanjian lama menemukan penyelesaiannya dalam Yesus Kristus, yang adalah pengantara Allah dan manusia. Kristus, imam agung dan pengantara, telah menjadikan gerejanya menjadi satu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapanya. Dengan demikian seluruh persekutuan umat beriman adalah imami. Lumen Gentium, artikel yang ke-10 mengenai umat-umat Allah. Maka di bilangan 17 ini ada dua hal yang dapat kita pelajari, yaitu Tuhan menegaskan pemilihan suku Lewi sebagai pelayan dan Harun sebagai imam besar oleh Allah. Orang beriman dipanggil dalam persekutuan umat beriman dengan melaksanakan imamat dalam panggilan dan perutusan. Nah, kemudian kita akan masuk pada bagian yang kedua, yaitu bilangan bab 18. Di sini kita akan membahas mengenai kewajiban dan penghasilan imam dan orang Lewi. Next kok. Latar belakang dari hal ini sebenarnya mengenai pekerjaan imam, sebab mereka itu kan tidak ada pekerjaan lain. Mereka benar-benar full mengurus bait Allah, mengurus ritual peribadatan, mengurus korban-korban gitu ya. Mereka tidak mendapat warisan dan tanah pusaka. Artinya bahwa itu hal yang sangat wajar bahwa mereka hidup dari persembahan di bangsa itu. Selain menghidupi orang Lewi, itu juga dipakai untuk pemeliharaan ritual, pemeliharaan gedung ataupun kemah suci. Jadi mereka memang hidup hanya dari persembahan. Nah, praktik seperti ini di bab 18 itu masih kita temui umumnya pada biarawan yang benar-benar memberikan dirinya melayani gereja ataupun perutusannya di keuskupan. Eh, Selain mereka sebagai pastor menjalankan tugasnya sebagai imam, mereka juga dapat diutus untuk pelayanan pastoral lainnya, seperti mengajar, barangkali ada yang berpolitik, barangkali ada yang mengurus ekonomi gereja. Tapi mereka semua melakukan itu karena ketaatan pada provinsialatnya, pada ordonya. Jadi mereka tidak ada pekerjaan lain, tidak ada penghasilan yang lain, mereka hidup dari persembahan umat. Jadi itu latar belakang dari eh, kewajiban dan penghasilan imam dan orang Lewi. Nah, di bab 18 ini sebetulnya ada 4 pokok atau 4 ayat yang Ibu Bapak dapat bawa pulang gitu ya, yang bisa saya berikan. Yang pertama adalah di Bilangan 18 ayat 1. Tuhan berfirman kepada Harun, "Engkau ini dan anak-anakmu beserta seluruh sukumu haruslah menanggung akibat kesalahan terhadap tempat kudus. Sedang hanya engkau beserta anak-anakmu lah yang harus menanggung akibat setiap kesalahan yang dilakukan dalam jabatanmu sebagai imam. Kamu dihukum jika karena kelalaian atau kurangnya perhatian, dan jika berbuat salah melaksanakan fungsi suci yang untuknya kamu ditahbiskan." Secara bersamaan, hukum ini menghalangi orang-orang yang tidak memenuhi syarat untuk bersentuhan dengan benda suci. Dan ini diikuti oleh hukum lain mengenai imam dan juga orang Lewi. Itu dari Nabre Komentari. Jadi ini poin yang pertama mengenai menanggung akibat setiap kesalahan. Selanjutnya yang kedua, di Bilangan 18 ayat 8. Ini bercerita mengenai persembahan, ya, persembahan bagi imam. Sesungguhnya aku ini telah menyerahkan kepadamu pemeliharaan persembahan-persembahan khusus yang kepadaku. Semua persembahan kudus orang Israel kuberikan kepadamu dan kepada anak-anakmu sebagai bagian. Nah, pertama persembahan ini tuh dibedakan menjadi dua jenis. Gitu. Persembahan maha kudus yang hanya boleh dimakan oleh anggota keluarga imam yang laki-laki, dan persembahan lainnya yang dipersembahkan dapat dimakan gitu ya oleh anggota ya para imam perempuan.
Selanjutnya, Bilangan 18 ayat 9. Inilah bagianmu dari segala persembahan yang maha kudus itu, yaitu dari bagian yang tidak harus dibakar. Dan ini berisi korban sajian, korban penghapus dosa, dan korban penebus salah. Persembahan ini tidak dimakan di atas mezbah korban, tapi hanya kaum imam laki-laki yang boleh memakannya. Ini adalah bagian persembahan yang maha kudus itu, yaitu persembahan yang berupa korban sajian, penghapus dosa, dan penebus salah. Next. Kemudian ada 3 ayat, 11, 12, dan 13, bahwa persembahan khusus dari pemberian mereka yang lain, termasuk segala persembahan unjukan orang Israel, semuanya itu kuberikan kepadamu. Demikian juga segala yang terbaik dari minyak, segala yang terbaik dari anggur, yakni yang sebagai hasil pertama yang dipersembahkan mereka kepada Tuhan, aku berikan kepadamu. Demikian juga hulu hasil dari segala yang tumbuh di tanahnya, yang dipersembahkan mereka kepada Tuhan adalah juga bagianmu. Setiap orang yang tahir boleh memakannya. Next. Nah, buah sulung itu harus dibedakan dengan persepuluhan. Yang pertama dipersembahkan segera kepada Tuhan, dan yang kedua untuk imam. Dan apapun yang dibaktikan dan dipersembahkan kepada Tuhan, harus dikesampingkan dari penggunaan yang tidak benar, karena hal itu suci bagi Tuhan. Selanjutnya, bilangan 18 ayat 15. Semua yang terdahulu lahir dari kandungan segala yang hidup, yang dipersembahkan mereka kepada Tuhan, baik dari manusia maupun dari binatang, adalah bagianmu. Hanya haruslah kamu menebus anak sulung manusia. Dan juga anak sulung binatang yang najis haruslah kamu tebus. Nah, mengenai binatang buas, para rabi itu membatasi pada keledai saja, yang diduga sebagai satu-satunya hewan yang najis. Tapi juga harus diingat bahwa unta dan semua binatang haram lainnya itu harus dihitung jika orang Ibrani memeliharanya. Lanjut. Nah, Jeremiah Bible Commentary ini menegaskan definisi dari anak sulung. Oh, pertama, dia membedakan antara anak tunggal dengan anak sulung. Bahwa setiap anak tunggal adalah anak sulung, namun tidak semua anak sulung merupakan anak tunggal. Anak sulung bukan saja anak yang dilahirkan setelahnya, tapi juga anak yang sebelumnya tidak dilahirkan. Jadi anak sulung itu eh, disamakan dengan pertama anak yang membuka rahim. Next. Nah, yang ketiga yaitu mengenai perjanjian garam. Bahwa segala persembahan khusus, yakni persembahan kudus yang dipersembahkan orang Israel kepada Tuhan, aku berikan kepadamu dan kepada anak-anakmu laki-laki dan perempuan bersama-sama dengan engkau. Itulah suatu perjanjian garam untuk selama-lamanya. Dan perjanjian garam ini menandakan suatu perjanjian yang tidak boleh diubah atau dirusak, menjaga sesuatu dari kerusakan, suatu perjanjian yang kekal, seperti perjanjian yang menetapkan bahwa garam harus digunakan dalam setiap korban. Dan garam ini adalah suatu lambang keabadian, suatu perjanjian yang serius untuk menunjukkan stabilitasnya. Selanjutnya masih dalam perjanjian garam, kekuatan garam itu kan sebagai pengawet gitu ya. Namun kemungkinan besar hal tersebut mengacu pada kebiasaan makan garam bersama agar suatu kontrak tidak dapat dipatahkan. Dan penggunaan garam sebagai simbol tidak dapat diganggu berasal dari kepercayaan bahwa manusia itu saling terikat ketika mereka makan garam bersama, atau dari gagasan bahwa garam itu adalah suatu pengawet. Hal terakhir, ini yang keempat, adalah Bilangan 18 ayat 20. Di negeri mereka, engkau tidak akan mendapat milik pusaka dan tidak akan beroleh bagian di tengah-tengah mereka. Akulah bagianmu dan milik pusakamu di tengah-tengah orang Israel. Dari 12 suku tersebut ada suku Yehuda yang darinya muncul raja-raja, ada juga suku lain Lewi yang darinya muncul para imam. Dan Allah telah memberikan rezeki yang melimpah kepada hamba-hambanya tanpa membuat mereka mendapat banyak kesulitan.
Orang Lewi menikmati persepuluhan dari seluruh hasil negeri, dan mereka tidak menerima bagian apapun, tapi kota tertentu diberikan kepada mereka sebagai tempat tinggal mereka. Jadi ada 4 hal yang dapat kita pelajari dari bilangan bab 18 ini. Next kok. Yang pertama, bahwa para imam dan suku Lewi dianggap bertanggung jawab atas setiap penajisan kemah suci Tuhan. Kemudian para imam dan suku Lewi disokong melalui persembahan bangsa itu. Yang ketiga, garam melambangkan satu pengawetan keabadian, menekankan perjanjian tidak dapat dibatalkan. Dan yang keempat, para imam dan orang Lewi tidak boleh memiliki warisan di dunia ini. Allah sendiri bagian dari warisan mereka. Demikian Ibu Bapak dari bab 17 dan bab 18. Selanjutnya untuk Kak Bertus, silakan. Oke, terima kasih. Nah, kita bahas yang ketiga tentang lembu betina merah. Pembahasannya sebenarnya sangat menarik sebenarnya teman-teman Bapak Ibu ya. Apalagi kalau teman-teman Bapak Ibu suka nubuatan tentang kiamat gitu ya. Nubuatan tentang bait Allah ketiga. Ini sangat dekat dengan itu. Sangat berhubungan dengan itu. Ya kan? Jadi saya tambahkan di sini lembu betina merah. Apakah sebagai tanda pembangunan bait Allah ketiga? Apakah sebagai tanda kiamat? Kok teman-teman Bapak Ibu yang suka ini, itu pasti akan suka pembahasan tentang hal ini. Tapi seringkali ya ini terlewat karena hanya pendek, ayatnya cuma 22 ayat, dan hanya sekali saja diperintahkan. Jadi intinya begini, bahwa umat Israel itu perlu membuat namanya air pentahiran. Nah, air pentahiran ini digunakan untuk mentahirkan orang, khususnya kalau orang itu terkena mayat. Orang kita sudah bahas di kitab Imamat juga ya, dan beberapa minggu lalu kita bilangan kalau orang kena mayat itu dia najis. Nah, supaya orang itu dianggap lagi tahir, orang itu dianggap lagi suci, maka orang itu perlu diperciki dengan air pentahiran ini. Nah, air pentahiran ini dibuat dengan suatu air mengalir yang diambil, kemudian ditambahi abu dari lembu betina merah. Dan syaratnya cukup ketat. Lembu betina merah tidak bercela, tidak ada cacatnya, belum pernah kena kuk. Nah, syaratnya begitu. Apalagi nanti di sumber-sumber lain dikatakan moncongnya harus merah dan sebagainya macamnya. Nah, begitu. Jadi itu. Jadi kalau tidak ada air pentahiran, maka orang Israel tidak bisa ditahirkan dari kenajisan. Nah, ini menjadi suatu masalah. Lembu betina merah. Jadi tapi ini bukan disembelih rutin, tidak. Tapi ini disembelih cukup ya diperlukan kok diperlukan saja. Gitu. Nah, sebenarnya ini kok Bapak Ibu tahu tentang kejadian Israel dan Palestina sekarang, ini sebenarnya sempat viral. Ini saya kutip suatu berita dari TRT News, ini dia tanggalnya, masih tanggal 21 Maret 2024, jadi fresh sekali sebenarnya. Baru bulan lalu, gitu. Nggak belum ada 1 bulan bahkan. Itu baru bulan lalu. Nah, berita ini cukup fresh, gitu ya, dan sangat menarik sebenarnya. Kita coba sedikit tonton dulu beritanya. Walaupun nggak ada suara nggak apa-apa ya, tapi ada subtitlenya. Subtitlenya bisa kita baca. Nah, ini. Jadi tengah-tengah kondisi perang Israel dan Palestina, kemudian dimention
tentang membawa sapi merah. Red cows into the occupied Palestinian territories. Ubaida was referring to the plans of numerous right-wing Israeli groups who believe that a red cow must be sacrificed in order for the Jews to progress plans to demolish the Al-Aqsa Mosque and build the fabled Third Temple in its place. It might sound like a conspiracy theory, but hardliner Israeli group the Temple Institute have already purchased and imported 5 red Angus heifers from Texas at a cost of $500,000. They have been grazing in a kibbutz in the occupied West Bank since 2022, with reports that the sacrifice is planned to take place as early as April 2024. The sacrifice of the red heifer has its roots in the Torah and the Talmud, and it is believed that the ritual is necessary to purify the Jews so that they can pray at the Al-Aqsa compound. The sacrifice will reportedly take place on a plot of land on the Mount of Olives facing the Al-Aqsa Mosque. The cow must be completely red, including its hooves, and must be around 3 years old at the time of sacrifice. Following the sacrifice, the ashes of the cow are due to be mixed with water and used to purify selected Jewish priests and their adherents. Since occupying East Jerusalem in 1967, right-wing Zionists have long sought to build a third temple in place of the Al-Aqsa Mosque. While initially the goal only of fringe groups such as the Temple Institute, the plan has been mainstreamed in recent years, with groups of settlers regularly storming the Muslim compound and attracting support from numerous politicians and commentators. Temple organizations have even submitted blueprints for the construction of the temple and prepared the ornaments it will hold. Last year, during the month of Ramadan, a temple movement activist was arrested after he and a group of Jewish extremists attempted to bring a goat into the Al-Aqsa compound for a ritual sacrifice. The decades-long Israeli excavations under the Al-Aqsa Mosque have also been condemned by international archaeologists and denounced by numerous authorities who say they are a means of weakening the foundations of the mosque to facilitate its demolition. If Israel were to attempt to demolish the Al-Aqsa Mosque, the third holiest site in Islam, it would trigger outrage across the Arab and Muslim world. However, even if these right-wing Jewish groups are unable to proceed with the demolition, many fear that the sacrifice itself could embolden Jewish extremists to occupy the mosque and further restrict the rights of Palestinians to access the holy site. Nah, itu beritanya ya. Jadi berita yang fresh, erat kaitannya antara Who did Texas lembu merah tadi dengan pembangunan Bait Allah yang ketiga, begitu ya. Jadi kalau teman-teman Bapak Ibu cari di internet, di Google, di YouTube, di berita, gitu, Bapak Ibu bisa cari itu. Kemudian orang mengkaitkan itu dengan banyak hal, mengkaitkan itu dengan kiamat, mengkaitkan itu dengan kedatangan Dajjal dan sebagainya macamnya lah, banyak hal. Jadi itu cukup viral karena sekarang sedang sangat memanas gitu kondisi di daerah situ, sangat-sangat memanas. Nah, kita bahas dulu sebenarnya apa sih dalam agama Yahudi, dalam Yudaisme, lembu merah ini seperti apa dan untuk apa. Jadi di sini disampaikan bahwa kan disampaikan di sembelih itu di depan kemah suci, di depan kemah pertemuan. Nah, ketika kemah pertemuan sudah menjadi bait Allah, maka lembu merah itu dikurbankan, disembelih di mana? Di Bukit Zaitun. Tadi sudah disinggung di video, Mount of Olives, di Bukit Zaitun. Jadi ketika berdirinya bait Allah, bait suci, lembu merah ini disembelih di Bukit Zaitun. Nah, dalam agama Yahudi kemudian apa ini di dalam agama Yahudi? Saya kutip sedikit Talmud. Nah, tadi disampaikan juga dalam video bahwa ini punya akar kuat dalam Taurat dan Talmud, begitu ya. Dan pengajaran rabi-rabi Yahudi. Nanti kita akan lihat. Dalam Talmud, jadi singkatnya begini. Menurut para pemimpin agama Yahudi, para rabi-rabi Yahudi, ahli agama Yahudi, itu mengatakan bahwa total lembu merah yang pernah disembelih, yang akan disembelih oleh bangsa Israel itu totalnya ada 10, dibilang begitu. Hanya ada 10 lembu merah yang akan disembelih oleh bangsa Israel. Dan 9 lembu merah sudah dilakukan. Oleh siapa saja? Nah, dalam Misnah Parah 3 ayat 5, itu disampaikan pertama 1 oleh Musa, 1 lagi oleh Ezra, 2 oleh Simeon, 2 lagi oleh Yohanan,
satu lagi oleh Elia Hueni, satu lagi oleh Hanameel, dan satu lagi oleh Ismail. Ini 9 lembu telah dipersembahkan oleh orang-orang ini. Dipersembahkan di mana? Di Bait Allah. Kecuali Musa di kemah pertemuan. Nah, ini kira-kira daftarnya. Jadi satu oleh Musa, satu lagi oleh Ezra, dua oleh Yohanan, dua lagi oleh Simeon, satu oleh Hanamael, satu lagi oleh Elia Hueni, satu lagi oleh Ismail. Ini kira-kira tahun urutannya. Dan semua dilakukan di hadapan kemah pertemuan atau Bait Allah. Sejak zaman Ezra sampai zaman Ismail anak Yabi itu di Bait Allah. Sebelum Bait Suci itu dihancurkan. Bait Suci yang kedua dihancurkan tahun 70 Masehi oleh pasukan Romawi. Itu semua dilakukan. Sudah 9 dilakukan. Nah, yang ke-10 belum. Mereka percaya begitu. Yang ke-10 belum ini. Berarti yang 10 nanti akan dilakukan. Itu pertanyaannya oleh siapa yang ke-10 ini dilakukan? Ada seorang rabi Yahudi yang sangat terkenal, yaitu di kalangan orang-orang Yahudi, namanya Rambam. Atau Rabi Moses ben Maimon. Orang Mesir, ya kan, di abad pertengahan. Rabi Rambam. Dia mengatakan apa? Mengatakan tadi sudah disampaikan 9 sudah dipersembahkan, 9 sudah disembelih. Nah, yang ke-10 nanti akan dibawa dan disembelih oleh Mesias, oleh Raja Masyah. Gitu. Jadi yang ke-10 ini belum. Nanti masih kapan? Nggak tahu. Gitu ya. Bahkan sampai sekarang orang Yahudi masih menanti-nantikan Raja Masyah ini datang membawa lembu merah. Tapi seperti yang sudah disampaikan bahwa semua lembu merah dipersembahkan di Bait Allah atau di kemah pertemuan. Maka kalau nanti lembu merah yang ke-10 mau dipersembahkan, itu juga perlu dipersembahkan di hadapan Bait Allah. Nah, ini yang jadi polemik. Gitu. Ini jadi masalah. Ini jadi perdebatan. Kenapa? Karena lokasi di mana berdirinya Bait Allah itu sekarang dalam kompleks Masjid Al-Aqsa. Di mana lokasi persis dari Bait Allah itu ada di sini, Dome of Rock. Ya, bangunan yang berkubah emas ini, Dome of Rock. Bahkan kenapa? Karena di sana orang Israel dan orang Kristen juga percaya terdapat altar batu tempat di mana Abraham mau menyembelih Ishak. Nah, di Gunung Moria, di tempat itulah dibangun Bait Allah. Dan orang Muslim pun juga percaya bahwa di dalam Dome of Rock ini terdapat altar batu tempat di mana Nabi Ibrahim mau menyembelih Ismail. Gitu. Nah, ini yang jadi polemik. Maka kalau lembu ke-10 ini mau disembelih, Bait Allah harus dibangun. Kalau Bait Allah mau dibangun, kompleks Masjid Al-Aqsa harus dihancurkan. Nah, ini problem. Gitu. Padahal di kompleks Masjid Al-Aqsa ini, orang Muslim percaya junjungan mereka, Nabi Muhammad, diangkat ke surga. Nah, ini menjadi masalah, menjadi suatu polemik. Gitu. Apalagi tadi sudah kita baca beritanya. Itu kan sejak awal 2022, Israel sudah mengimpor banyak sekali sapi merah dari Texas. Dan katanya rencananya itu mau disembelih di bulan April. Nah, ini sudah bulan April. Gitu. Kita nggak tahu kapan akan terjadi. Begitu ya. Dan kalau teman-teman cari, tahu Perdana Menteri Israel sekarang, Netanyahu, adalah seseorang yang termasuk dalam pro pembangunan Bait Allah ketiga. Ini jadi suatu polemik lah. Apakah hal ini menjawab semua perang? Gitu. Apakah tujuan perang adalah ini? Saya juga nggak tahu. Dan kita tidak tahu. Tapi ini kepercayaannya. Yang dimana buat kita orang Kristen nggak terlalu penting. Buat kita orang Kristen nggak terlalu penting Bait Allah ketiga dibangun. Nggak penting buat kita. Buat kita orang Kristen nggak penting lembu ke-10 mau dipersembahkan. Nggak penting. Karena dalam kitab Wahyu pun juga tidak disampaikan bahwa ketika Yesus datang kedua kalinya bawa lembu merah. Nggak disampaikan itu. Gitu ya. Jadi nggak terlalu penting buat kita. Maka apa yang penting buat kita?
Seperti yang dikatakan Santo Hieronymus, Santo Jerome mengatakan apa? Sebenarnya hanya satu ekor saja untuk semua orang. Satu korban saja untuk semua orang. Tapi para rabi malah berpura-pura bahwa paling banyak 7 atau 10 ekor lembu yang akan dipersembahkan. Padahal kita orang Kristen percaya hanya satu korban untuk selama-lamanya, yaitu siapa? Tuhan kita Yesus Kristus. Itu ini yang paling penting buat kita. Gitu ya. Jadi buat kita nggak penting lagi lembu merah itu, buat kita nggak penting lagi pembangunan bait Allah ketiga, nggak penting. Buat kita yang paling penting adalah iman akan Kristus. Karena korban Kristus sekali untuk selamanya. Sekali untuk seluruh umat manusia. Sampai akhir zaman. Nah, maka di sini digambarkan bagaimana lembu merah ini itu menggambarkan sengsara Kristus. Nah, abu lembu merah itu yang bisa mentahirkan itu melambangkan pengorbanan Kristus yang bisa membersihkan kita dari dosa. Gitu kan? Yang jika dioleskan pada jiwa kita dengan sakramen-sakramen kudus, itu bisa menyucikan kita dari dosa. Kemudian ditambah lagi apa? Nah, lembu merah ini dikorbankan di luar tempat perkemahan. Sama seperti Yesus yang disalib di luar tembok Yerusalem. Bahkan digambarkan ketika lembu merah ini dicampurkan dengan air menjadi air pentahiran. Sama seperti Yesus. Tuhan Yesus mengajarkan tentang baptis. Dengan baptisan, orang dihapus dari dosa asal. Nah, kemudian di sini semakin menggambarkan lagi, kembali lagi tentang sengsara Yesus karena dosa-dosa kita, tentang baptisan dalam nama Tritunggal yang diberkati, tentang iman kepada Kristus itu kita dapat memperoleh pengampunan atas dosa-dosa kita karena iman kepada Kristus. Nah, kemudian tadi sudah saya sampaikan bahwa lembu merah itu disembelih di Bukit Zaitun. Nah, Bukit Zaitun ini penting karena ini sering sekali disebut dalam Injil. Walaupun Tuhan Yesus tidak disalibkan di Bukit Zaitun, tapi di Bukit Golgota. Tapi di Bukit Zaitun, Tuhan Yesus juga pernah menderita. Kita coba lihat. Pertama apa? Yang paling salah satu yang paling penting adalah Tuhan Yesus diangkat. Bukan diangkat, Tuhan Yesus naik ke surga di Bukit Zaitun. Di Betania lebih tepatnya. Lukas 24 mengatakan di Betania. Betania itu memang di daerah Bukit Zaitun. Kisah Rasul lebih jelas lagi. Dikatakan dari Bukit Zaitun. Tuhan Yesus naik ke surga. Kemudian apa lagi? Sebelum ke Bukit Zaitun, Tuhan Yesus menyanyikan lagu pujian. Ya, jadi Tuhan Yesus suka menyanyi juga. Itu kan menyanyikan lagu pujian. Kemudian apa? Di Bukit Zaitun juga ada taman yang bernama Taman Getsemani. Yang dimana Tuhan Yesus berdoa sedemikian rupa, ditinggal tidur oleh murid-muridnya, berdoa sampai berkeringat darah. Maka tadi saya katakan, Tuhan Yesus pun juga pernah menderita di Bukit Zaitun. Maka ini penting sekali. Dan kembali lagi, ada nama air pentahiran. Yang dimana para bapak-bapak gereja meyakini ini sebagai gambaran daripada air baptisan. Gitu. Saya sempat barusan tadi mungkinnya sempat lewat satu video di YouTube gitu, ada orang yang meragukan baptisan bayi, gitu ya. Orang meragukan baptisan bayi. Padahal orang kalau mengerti baptisan itu menghapus dosa asal, maka orang tua yang berpengertian pasti akan mau sesegera mungkin membaptiskan anaknya ketika masih bayi. Karena dia tahu, ketika aku baptiskan anakku, dosa asal sudah dihapus, selesai. Umur nggak ada yang tahu karena bayi ketika masih bayi pun bisa meninggal. Kan begitu. Jadi secepat mungkin dibaptiskan lebih baik. Gitu. Kemudian dalam Ibrani 9 ayat 13-14 digambarkan lebih jelas lagi, sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan
dan percikan abu lembu muda mengkuduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Maka teman-teman Bapak Ibu, kira-kira ini kesimpulan bahwa bagi Yudaisme, lembu betina merah ke-10 akan dipersembahkan oleh Mesias di hadapan bait suci ketiga. Bagi Kristenan, kurban Kristus sekali untuk selamanya, menebus dosa-dosa kita dan menyucikan kita. Ada air pentahiran oleh kurban Kristus, yaitu baptisan dalam nama Tritunggal, yang memberikan kehidupan, menghapus kita dari dosa asal. Saya di sini mau mengingatkan kembali, mungkin terasa ya sudah biasa begitu ya, bahwa oke ya, saya tahu Yesus mati untuk kita dan sebagainya. Tapi di sini saya mau menegaskan kembali bahwa iman akan Kristus itu tidak biasa. Itu hal yang luar biasa. Iman akan Kristus itu menyelamatkan. Karena Kristus berkorban untuk menyelamatkan kita. Maka iman akan Kristus sangat spesial dan wajib untuk kita jaga. Untuk kita bisa terima kehidupan yang kekal. Akhir-akhir ini sering muncul di YouTube saya, kalau saya nggak pakai media sosial, nggak pakai Instagram, nggak pakai TikTok, jadi nggak pakai itu gitu ya. Paling YouTube aja gitu kan. YouTube juga sudah ada YouTube Short gitu. Sering sekali muncul di YouTube saya itu tentang seorang uskup namanya Immanuel Mari-Mari. Kalau teman-teman Bapak Ibu pernah tahu, Immanuel Mari-Mari, seorang uskup dari Gereja Ortodoks Assyria, Gereja Ortodoks Timur, yang kalau secara liturgi itu mirip dengan Gereja Katolik Kaldea. Ya, secara liturgi mirip dengan Gereja Katolik Kaldea. Jadi, Uskup Immanuel Mari-Mari. Beberapa hari lalu, 15 April, uskup ini ditusuk oleh seorang pemuda berumur 15 tahun, ditusuk dia. Dan puji Tuhan dia nggak meninggal, tapi dia masih bisa selamat, tapi memang terluka parah. Sedang khotbah di altar, sedang khotbah, beliau tiba-tiba ada seorang anak laki-laki remaja umur 15 tahun datang langsung menusuk. Itu live streaming, jadi dilihat, disaksikan oleh banyak orang. Saya melihat memang uskup ini salah satu uskup yang sangat berani menyuarakan kebenaran. Dengan secara belak-belakan dia katakan Yesus Tuhan, Yesuslah yang bisa menyelamatkan, tidak ada yang bisa menyelamatkan selain Yesus. Ya, di Australia, di Sydney. Ya, di Sydney. Bagian dari Gereja Ortodoks Assyria. Beliau sangat berani menyuarakan tentang kebenaran, berani menyuarakan tentang LGBT, berani menyuarakan tentang tantangan zaman ini, tentang tipuan iblis di zaman ini. Sangat berani sekali. Termasuk juga berani menyuarakan mengenai kebenaran. Kenapa orang harus percaya dalam kekristenan? Kenapa orang harus percaya pada Yesus? Kenapa Yesuslah bisa memberikan keselamatan? Satu-satunya jalan kehidupan dan kebenaran. Sangat berani, sangat belak-belakan. Sangat luar biasa menurut saya. Dan akhirnya dia ditusuk, mengalami teror. Ini menunjukkan bagaimana iman akan Kristus sebegitu pentingnya. Sebegitu mengerikannya bagi roh jahat mungkin. Sebegitu mengerikannya bagi orang-orang yang nggak suka kepada Kristus. Ini begitu penting. Maka kita yang masih enak di sini belum pernah ditusuk kan, gitu ya. Nah, kita bersyukur. Gitu. Kita bersyukur. Saya masih ingat dulu ketika awal-awal PD, gitu ya, awal-awal saya ikut PD, kemudian pas mau berangkat PD atau mau berangkat gereja begitu, tiba-tiba hujan, gitu ya. Ketika hujan, saya malas. Aduh, kok malas ya berangkat PD ya. Aduh, kok malas ya berangkat gereja ya. Bagian saya pikir malas gitu. Kemudian teman saya bilang gini, Tus, saya dulu dipanggil Bertus ya, bukan Albert. Terus
Ini masih hujan air, dia bilang. Belum hujan ludah, dia bilang gitu. Masa hujan air kayak gini aja kamu berhenti? Gimana hujan ludah dan hujan hujatan? Wah, ya kan, bener juga, saya kira gitu. Berangkatlah saya untuk beribadah. Gitu. Nah itu kita masih enak sekali di Indonesia, masih sangat 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 enak. Teman-teman kita, teman-teman seiman kita yang ada di China mungkin, yang ada di Mesir. Nah, di Mesir itu sering sekali terjadi penusukan pastor di sana, penusukan presbiter, pembunuhan presbiter sangat sering di sana. Apalagi Timur Tengah, daerah seperti Syria, seperti Irak, gitu ya, daerah-daerah konflik, wah itu mengerikan sekali. Gitu, maka kembali lagi di sini saya mengingatkan bahwa iman akan Kristus itu sangat berharga dan harus dijaga, harus dipertahankan, apapun harganya. Oke. Nah, ini sedikit review dari apa yang disampaikan Leo. Di bawah tongkat Harun berbunga itu menggambarkan Tuhan menegaskan pemilihan suku Lewi sebagai pelayan dan Harun sebagai imam besar oleh Allah. Orang beriman dipanggil dalam persekutuan gereja dengan melaksanakan imamat dalam panggilan dan perutusan. Kedua, kewajiban menghasilkan imam dan orang Lewi. Para imam dan suku Lewi dianggap bertanggung jawab atas setiap penajisan kemah suci Tuhan. Para imam dan suku Lewi disokong melalui persembahan bangsa. Garam melambangkan pengawetan atau keabadian, menekankan perjanjian yang tidak dapat dibatalkan. Para imam dan orang Lewi tidak boleh memiliki warisan di dunia ini. Allah sendirilah bagian dari warisan mereka. Kemudian tentang lembu betina merah, bagi Yudaisme, bagi agama Yahudi, lembu betina merah ke-10 akan dipersembahkan oleh Mesias di depan bait suci ketiga. Bagi kita kekristenan, dan paling penting bahwa kurban Kristus itu sekali untuk selamanya, menebus dosa-dosa kita dan menyucikan kita. Air pentahiran oleh kurban Kristus yaitu adalah baptisan di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang memberikan kehidupan dan menghapus kita dari dosa. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator Jos. Monggo silakan. Baik. Oh, kelihatan. Oh, ditutup, sorry. Oke. Jadi, sangat menarik ya, Bapak Ibu teman-teman semua, mengenai ini poin-poin pada malam hari ini ya. Ini mungkin bagi yang mau lihat lagi kesimpulannya, ya. Dan menarik sih sebenarnya. Ya, ini. Kalau diperhatikan sebenarnya kan kembali lagi bahwa Alkitab itu kan apa ya? Gampangnya tuh tidak tidak terlihat di di kata-katanya yang eksplisit aja, tapi ternyata begitu kita coba gali lebih dalam, kita coba hubungkan atau kita melihatnya dalam terang kebangkitan Kristus, maksudnya dalam terang iman kita akan Yesus Kristus, semuanya ternyata bisa dihubung-hubungkan lagi dan semacamnya. Bahwa air pentahiran itu setelah terjadi baptisan, lalu ya banyak hal gitu ya. Pas kemarin jujur baru aja saya bersama dengan tim Jazz itu tuh kayak semacam diskusi singkat aja bahwa sebenarnya kalau kita perhatiin sebenarnya perjanjian lama ini tidak ada yang secara eksplisit merujuk pada Yesus Kristus. Dalam artian ya ada sih maksudnya yang akan lahir di Bethlehem dan semacamnya ada. Tapi maksudnya kan yang lain-lainnya kan kita tidak melihat bahwa ternyata perjanjian lama ini merujuk pada gereja, merujuk pada Yesus Kristus, merujuk pada Theotokos ya, Bunda Maria gitu ya, Bunda Allah gitu.
Kalau kita lihat kan, oh ya ini kayak gini-gini aja. Gitu. Tapi kalau kita melihatnya secara dari terang iman kita akan Yesus Kristus, begitu kita lihat ini, oh ya juga ya, kayak gini ya, oh ya juga ya. Ini yang dipertahankan oleh gereja Katolik ya. Ini yang menjadi semacam ya tradisi tanda kutip ya. Karena bagaimanapun juga kan orang Kristen pertama ya orang Yahudi itu istilahnya. Ya. Budayanya kan budaya Yahudi gitu. Jadi ya jangan heran bahwa apa yang dari sana itu ya jadi tradisi ya ke bawah sampai sekarang kita juga. Meskipun tentu nggak semua apa yang dipercaya sama orang Yahudi saat ini itu tuh dipercaya juga sama kita. Istilahnya kan kayak ini aja tadi. Pas ini saya ingat banget juga yang tentang betina merah ini di Twitter ya atau sekarang yang namanya X gitu. Sempat ribut tuh. Wah ini orang Yahudi eh, udah sapi merah terus di ini mau dikorbankan. Ini udah deket. Ternyata begitu kita ngelihat dalam kacamata kita mah, oh ya udah gitu. Gampang bahasa jawaban gampangnya. Oh ya udah gitu. Orang kita cuma patokannya sama Kristus kok, ya kan? Mati adalah keuntungan dan hidup adalah Kristus. Jadi ya udah. Kalau untuk saya sendiri juga soal gimana akan datang dan semacamnya, ya apa ya? Mungkin sejak eh, yang saya coba pelajari selama mungkin tahun-tahun ini gitu ya, dan terutama setelah banyak kejadian gitu ya, dan tentu saja pas bapak meninggal gitu, ya rezeki gitu. Ya memang kalau memang udah rezekinya kita, ya itu satu dunia ngalangin ya rezekinya kita. Kalau bukan rezekinya kita, satu dunia bantu ya bukan nggak bakal jadi milik kita. Waktunya kita masih lama ya lama, kalau udah habis mau dihalangi setiap apapun ya sudah memang waktunya seperti itu. Soal kapan akan datang dan semacamnya ya walau alam, hanya Allah yang tahu. Walau alam bisa. Oke, apa ada yang mau ditanyakan, apa semuanya terkesima atau apa terjerembab kah atau gimana? Atau semuanya resting dalam dalam roh atau gimana ya nggak tahu ya. Begitu mendengar penjelasannya Leo sama Beatus langsung ketengking semua misalkan. Gimana? Oke. Apakah ada yang mau sharing yang nggak mesti soal inilah, mungkin sharing tentang katekismus yang tadi kita bacanya itu ya, tentang iman dan akal budi, wah, atau gimana? Atau mungkin spoiler ya nggak spoiler juga sih ya. Ya buat bab 20 gitu misalkan. Enggak. Atau yang lain lagi. Enggak, bebas. Oke, eh, kontak kami ya. Kami memiliki akun YouTube untuk mengunggah berasa Ivan Lanin banget. Mengunggah ini rekaman Jazz Hop gitu. Jadi bagi Bapak Ibu, teman-teman, saudara-saudari yang baru saja bergabung dan mungkin ketinggalan semuanya atau ketinggalan banyak atau ketinggalan sebagian tentang apa yang kami bahas, bisa langsung ke kanal kami, kanal kami House of Praise Bandung di youtube.com
/c/House of Grace Bandung. Di situ juga kami juga sudah mengunggah video-video kami yang terdahulu juga, dari kejadian sampai nanti ya, amin, nanti sampai wahyu gitu ya. Nah, memang ini kami akan benar-benar bahas ya, per bab atau ya per perikop atau ya, pokoknya bahas semuanya, itu bakal kami bahas semuanya. Nah, bisa juga mengikuti Instagram kami juga di @host.of.praise, DM untuk request tema jazz. Nah, dan juga kami mengadakan persekutuan doa offline di Jalan Maulana Yusuf nomor 5 Kota Bandung. Ya, mungkin bagi Bapak Ibu, saudara-saudari, teman-teman yang baru bergabung ataupun yang melihat tayangan ulang ini, kami basisnya di Kota Bandung. Lalu kita akan bertemu lagi tanggal 2 Mei di Jazz Online. Jazz Online yang membahas mengenai Miriam dan Harun mati, ular tembaga, dan kemenangan peperangan. Itu bilangan 20 sampai 22. Mari kita tutup malam hari ini dengan doa. Ya, Bapa dan Kudus. Amin. Mohon doa malaikat pelindung. Malaikat Allah, engkau diutus Allah untuk melindungi umatnya dan menghantar mereka ke tempat yang telah ditentukan olehnya. Ya malaikat pelindungku, aku bersyukur pada Allah karena Dia sendiri berkenan mengutus engkau mendampingi dan melindungi aku. Sudilah engkau melindungi aku terhadap semua yang membahayakan diriku. Bila bahaya itu sudah dekat, sudilah engkau melawannya demi keselamatanku. Sedangkan kalau bahaya itu masih jauh, bimbinglah aku menempuh jalan lain yang lebih aman. Semoga engkau selalu mengingatkan aku akan kebaikan dan jangan merelakan aku melakukan hal-hal yang kurang berkenan kepada aku. Kalau aku menghadapi godaan, mohonkanlah kekuatan dari Allah agar aku tidak goyah. Dan kalau aku jatuh ke dalam dosa, sudilah engkau membimbing aku untuk bertobat. Lindungilah aku dalam ketenangan dan jagalah aku bila aku tidur. Sudilah engkau memberikan kekuatan bila aku lemah. Doakanlah aku selalu agar dapat mengamalkan hidup Kristen dengan tulus hati. Mohonkanlah aku rahmat Allah agar aku mampu menjadi warta kabar gembira seperti malaikat Gabriel dan penebas kejahatan seperti malaikat Mikael. Ya malaikatku, semoga aku dapat mengikuti bimbinganmu dan bersama engkau perkenankanlah aku selalu melambungkan pujian serta syukur pada Allah dengan pengantaran Kristus Tuhan. Amin. Amin. Kemudian pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti permulaan sekarang selalu dan sepanjang sekarang. Amin. Ya Bapa dan Roh Kudus. Amin.